Memasuki hari keempat ajang bulu tangkis di Istora Senayan, Jakarta, atmosfer semakin memanas dengan digelarnya rangkaian pertandingan perempat final yang sangat dinantikan pada hari Jumat. Pertandingan dijadwalkan mulai pada pukul 9 pagi WIB, mengundang antusiasme dari para penonton yang siap mendukung para atlet kebanggaan tanah air. Tuan rumah Indonesia mengirimkan 4 wakil terbaiknya yang siap bertarung di berbagai nomor. Indonesia memiliki 4 wakil yang tersebar di nomor ganda campuran, tunggal putri, dan ganda putra. Salah satu sorotan utama adalah penampilan pasangan ganda campuran Dejan Ferdinansyah dan Gloria Emmanuel Wijaya yang akan tampil pertama dari keempat wakil Indonesia. Mereka akan berhadapan dengan pasangan ganda campuran Thailand, Decapol Puavaranakroh dan Sapsiree Thairattanachai, di partai kedua. Ini akan menjadi pertandingan yang penuh tantangan bagi Dejan dan Gloria, mengingat lawan mereka merupakan salah satu pasangan ganda campuran terbaik dunia. Sementara itu, di nomor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung juga akan tampil memukau di partai kelima. Gregoria akan melawan Wang Xi dari Tiongkok. Gregoria telah menunjukkan performa yang impresif selama turnamen ini, dan para penggemar berharap dia bisa melanjutkan tren positifnya. Kemenangan tanpa rubber game di babak sebelumnya memberikan kepercayaan diri tambahan bagi Gregoria, meski ia mengakui sempat merasa tegang di awal pertandingan. Pertandingan berikutnya yang dinantikan adalah dari nomor ganda putra. Pasangan Sabar Karyaman Gutama akan tampil di urutan ke-8, menghadapi pasangan Li Jiehui dan Yang Pohsuan dari Taiwan. Ini akan menjadi pertandingan yang krusial bagi Sabar dan rekannya untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Pasangan ini diharapkan bisa menunjukkan kekompakan dan strategi permainan yang solid untuk bisa mengatasi lawan mereka. Wakil Indonesia terakhir yang akan tampil adalah pasangan ganda putra Muhammad Shohibul Fikri dan Bagas Maulana. Mereka diperkirakan akan bertanding sebagai wakil terakhir dari Indonesia, melawan pasangan Kim Astrup dan Anders Kaarup Rasmussen dari Denmark di pertandingan ke-10. Pertandingan ini juga tidak kalah pentingnya, mengingat Indonesia telah 2 tahun berturut-turut tanpa gelar juara di ajang ini. Tekanan ada pada Fikri dan Bagas untuk bisa mengakhiri puasa gelar tersebut. Keempat wakil merah putih ini memikul tugas berat untuk menyudahi puasa gelar yang sudah berlangsung selama 2 tahun terakhir di ajang bergengsi ini. Setiap pertandingan akan menjadi ujian tersendiri bagi para atlet Indonesia untuk menunjukkan performa terbaik mereka di hadapan para pendukung yang setia. Dengan dukungan penuh dari para penggemar yang hadir di Istora Senayan, semangat juang dan tekad para atlet diharapkan bisa membawa Indonesia meraih prestasi tertinggi. Antusiasme penonton terlihat jelas sejak pagi hari. Sorak-sorai dan dukungan tanpa henti memberikan energi tambahan bagi para atlet yang bertanding. Setiap smash, netting, dan rally panjang disambut dengan tepuk tangan meriah, menunjukkan betapa besar harapan publik terhadap kemenangan wakil-wakil Indonesia. Secara keseluruhan, hari keempat di Istora Senayan dipenuhi dengan pertandingan yang menegangkan dan penuh dengan emosi. Para atlet Indonesia siap memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama bangsa. Dengan persiapan matang dan strategi yang telah direncanakan, mereka berusaha untuk memberikan performa maksimal di lapangan. Pertandingan perempat final ini bukan hanya tentang mengejar gelar juara, tetapi juga tentang kebanggaan nasional dan semangat juang yang tidak pernah padam. Setiap langkah dan usaha keras para atlet mencerminkan tekad kuat untuk meraih kemenangan. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, harapan besar terletak pada keempat wakil Indonesia untuk membawa pulang kemenangan dan mengakhiri penantian panjang gelar juara. Di akhir hari, kemenangan atau kekalahan menjadi bagian dari perjalanan panjang untuk mencapai puncak prestasi. Keempat wakil Indonesia ini memiliki potensi besar untuk mengukir sejarah baru dan menginspirasi generasi muda untuk terus berjuang dan berprestasi dalam bidang olahraga bulu tangkis. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan penuh dari para penggemar, mereka diharapkan bisa memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang kebanggaan bagi Indonesia. Pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah, memberikan kritik yang tegas kepada anak asuhnya, Anthony Ginting, setelah kekalahannya dari wakil Jepang, Kenta Nishimoto, dalam pertandingan babak 32 besar Indonesia Open 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Pertandingan yang berlangsung pada Selasa sore tersebut menjadi sorotan setelah Anthony Ginting gagal menunjukkan performa terbaiknya di hadapan penonton tuan rumah.
Dalam analisisnya, Irwansyah menyebutkan bahwa Anthony terlalu ragu dalam melancarkan permainan yang telah direncanakan. Keraguan ini membuat strategi yang telah disusun tidak dapat diterapkan dengan baik. Irwansyah menyoroti bahwa Anthony tidak mampu keluar dari tekanan dan gagal mengubah pola permainan yang telah terbaca oleh lawannya, Nishimoto. Dari awal permainan sudah berjalan dengan baik, tetapi penggunaan strateginya masih terlalu ragu. Ini membuat permainan Anthony terbaca oleh lawannya di game kedua. Seharusnya, bola tidak boleh didorong datar, tetapi Anthony tetap melakukannya. Padahal, Nishimoto sudah menunggu gerakan tersebut, ujar Irwansyah usai pertandingan. Kritik ini menunjukkan betapa pentingnya konsistensi dalam penerapan strategi di lapangan, terutama ketika menghadapi lawan yang sudah mempelajari gaya bermain kita. Kekalahan ini tentunya menjadi bahan evaluasi penting bagi Irwansyah dan Anthony Ginting. Evaluasi tersebut sangat diperlukan mengingat Anthony akan menghadapi dua turnamen besar lainnya dalam waktu dekat, yaitu Australia Open dan Olimpiade Paris 2024. Menurut Irwansyah, performa Anthony harus segera ditingkatkan agar siap menghadapi tantangan di turnamen besar tersebut. Mungkin setelah ini, saat kita berangkat ke Australia Open, Anthony bisa tampil lebih baik. Kita akan melakukan koreksi, apalagi menjelang Olimpiade Paris 2024. Semua hal yang perlu diperbaiki harus segera ditangani, karena persiapan untuk Olimpiade sangat penting, tegas Irwansyah. Pernyataan ini menunjukkan betapa seriusnya tim pelatih dalam mempersiapkan Anthony untuk menghadapi kompetisi internasional yang lebih besar dan bergengsi. Kekalahan dari Kenta Nishimoto bukanlah yang pertama kali dialami oleh Anthony Ginting. Namun, harapan besar tetap ada pada pemain berbakat ini untuk bisa bangkit dan menunjukkan performa terbaiknya. Irwansyah dan tim pelatih lainnya memiliki tugas besar untuk membantu Anthony memperbaiki kelemahannya dan memaksimalkan potensinya. Tidak hanya dalam hal teknik dan strategi, persiapan mental juga menjadi fokus utama. Anthony harus belajar untuk tetap tenang dan fokus di bawah tekanan, sesuatu yang sangat krusial dalam pertandingan tingkat tinggi. Anthony perlu belajar untuk lebih percaya diri dan tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan di lapangan. Ini adalah bagian dari proses pembelajaran yang harus dilalui oleh setiap atlet profesional, tambah Irwansyah. Selain itu, dukungan dari para penggemar juga sangat penting. Dukungan moral dapat memberikan motivasi tambahan bagi Anthony untuk terus berjuang dan tidak mudah menyerah. Meskipun hasil di Indonesia Open 2024 tidak sesuai harapan, ini bukanlah akhir dari perjalanan. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk belajar dan bangkit lebih kuat. Irwansyah juga menekankan pentingnya kerja sama tim dalam mencapai kesuksesan. Setiap anggota tim pelatih memiliki peran penting dalam membantu Anthony mencapai performa terbaiknya. Kita semua harus bekerja sama, mulai dari pelatih, tim medis, hingga manajemen. Semua harus bersatu padu untuk mendukung Anthony, ungkapnya. Dengan evaluasi yang matang dan persiapan yang baik, diharapkan Anthony Ginting dapat tampil lebih percaya diri dan konsisten di turnamen-turnamen berikutnya. Tantangan besar menanti di Australia Open dan Olimpiade Paris 2024, tetapi dengan kerja keras dan dukungan yang tepat, tidak ada yang tidak mungkin. Harapan besar ada pada Anthony untuk bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah bulu tangkis dunia. Kritik yang disampaikan oleh Irwansyah adalah bagian dari upaya untuk mendorong Anthony menjadi lebih baik. Setiap kekalahan adalah pelajaran berharga yang bisa membawa pada kemenangan di masa depan.